Berawal dari rasa prihatin karena ngeliat televisi yang ada di dalam kamar jarang banget dinyalakan karena ini TV analog ya, bukan Android. Mau nonton apa TV analog gitu kan? Debunya sampai numpuk seperti ini. Dan daripada rusak nganggur, akhirnya aku buka HP, slide di toko online buat nyari STB Android murah buat TV ini. Dan akhirnya aku nemu juga STB keren. Setelah penantian beberapa hari, akhirnya STB yang aku beli datang juga. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita unboxing. STB ini aku dapatkan di harga Rp238.000 sudah termasuk ongkir. Menurutku di harga segitu, STB ini merupakan salah satu pilihan yang cukup baik. Ya meskipun kita juga harus maklum dengan kondisinya yang nggak benar-benar baru karena ini adalah STB bekas dari pemakaian Indihome yang telah dioprek. Tapi setidaknya mungkin STB ini bisa lebih baik dari STB dengan merek yang aneh-aneh itu ya. Karena kondisinya yang second itu juga kalian bisa lihat ada kotoran di beberapa bagian, nanti coba kita bersihkan ya. Tapi kalau melihat dari spesifikasinya menurutku STB ini lumayan mantap. Dan ini dia penampilannya setelah aku bersihkan, lumayan kinclong juga ya. Di bagian depan tadi kotorannya juga sudah hilang. Untuk bahannya sendiri STB ini terbuat dari bahan full plastik, nggak ada logam-logamnya sama sekali. Di bagian depan terdapat 3 lampu indikator. Kemudian ada infrared, di samping ada USB 1 dan juga USB 2. Di bagian belakang ada tombol power, port DC power, port LAN, port HDMI, kemudian lubang micro SD AV. Untuk LAN-nya nggak akan kita gunakan karena cukup menggunakan WiFi saja. Di samping ada lubang SPDIF dan juga lubang reset. Kemudian di bagian bawahnya kalian bisa lihat sendiri, di sini ada lubang-lubang mungkin yang berfungsi untuk penghawaan agar STB ini bisa mengeluarkan hawa panasnya. Di bagian ini juga terdapat stiker dengan keterangan tipe STB-nya yaitu HG680FJ dan serial numbernya. Di harga Rp238.000 aku hanya mendapatkan STB-nya saja tanpa remote, tanpa kabel HDMI dan juga tanpa adaptor. Ya harus sadar ya, jangan serakah harga murah minta yang melimpah. Keputusan itu aku ambil karena aku nggak butuh barang-barang pelengkap lainnya. Karena di rumah aku sudah punya kabel HDMI yang biasanya aku pakai buat nancepin laptop ke televisi. Jadi daripada kabelnya nganggur dan cuma tiduran di dalam laci, mending aku pakai saja kabel ini. Dan untuk kabel adaptor powernya aku juga nggak butuh karena di studioku yang lebih mirip ke arah gudang ini, aku ingat aku pernah nyimpen sebuah router yang nggak pernah aku pakai. Dan di router itu terdapat adaptor power yang juga masih berfungsi dengan baik. Jadi daripada adaptor ini nganggur di sini, lebih baik aku gunakan untuk STB Androidku. Dilihat dari bentuk colokannya sepertinya juga akan pas dengan STB ku. Mantap. Kemudian untuk remote-nya juga nggak usah khawatir karena HP ku telah mendukung infrared sensor. Jadi aku cukup install aplikasi remote dari Play Store. Keren banget kan? Dengan begitu aku bisa menghemat 100 ribuan karena untuk yang lengkap harganya ada di 350 ribuan. Karena bahannya sudah lengkap, sekarang kita bisa mulai memasak. Masak males. Maksud aku kita rakit untuk STB-nya. Setelah selesai dirakit ternyata ada masalah baru, yaitu nggak ada tempat buat naruh STB-nya. Jadi ya terpaksa tak taruh bawah seperti ini. Meski mungkin nanti penampilannya bakalan acak-acakan dan nggak rapi sama sekali. Baca. Setelah itu kita bisa colokkan ujung kabel HDMI satunya ke port HDMI yang ada di televisi. Kalian nggak usah nyoba nyolokin ke port lain karena nggak akan bisa. Jangan lupa juga colokan adaptor listriknya ke arus listrik, bukan arus air. Dan seperti inilah penampilannya yang acak-adul nggak karuan ini. Sekarang langsung coba kita nyalain televisinya. Setelah TV-nya nyala, kalian setting untuk input televisinya. Kalian setting ke HDMI ya, jangan ke port yang lain. Karena kalau kalian salah setting, kalian nunggu sampai puasa kelar pun nggak akan ada gambarnya. Setelah itu tekan tombol power pada STB-nya. Kemudian kita tunggu sampai booting. Dan seperti inilah tampilannya saat pertama kali kita nyalakan. Karena sistem operasinya memakai Android TV, maka akan muncul logo Android TV seperti yang kalian lihat di gambar.
Dan alhamdulillah ternyata bisa muncul juga sampai ke menu home. Berarti STB ini sudah bisa berjalan dengan normal. A few moments later. Oke, sekarang kita akan coba otak-atik ada apa saja di STB ini. Di sini ada Netflix, mantap, YouTube, Aptoide TV, dan aplikasi-aplikasi yang aku kurang paham juga ya. Kemudian coba kita pergi ke settingan, kita lihat spesifikasi dari STB ini. Kita pergi ke preferensi perangkat, kemudian ke tentang. Nah, di sini ada nama perangkat yaitu HG680FJ. Kemudian versi Androidnya sudah 12. Coba kita lihat. Ya, benar, di sini versi Androidnya sudah 12 ya. Kemudian untuk patch keamanannya 5 Juli 2023. Kemudian ini untuk versi kernelnya. Kemudian kita lihat untuk penyimpanannya. Di sini ada 4,5 GB, kemudian terpakai 1,4 GB, dan yang tersedia 3,1 GB. Mantap. Kemudian untuk RAM-nya, STB ini memiliki kapasitas RAM sebesar 2 GB. Oke, sekarang aku mau masuk Play Store. Ternyata belum bisa karena belum ada akunnya, jadi harus login dulu. Oke, aku akan login dulu menggunakan email yang aku punya. Oke, sekarang sudah bisa masuk Play Store. Di sini aku mau menginstal sebuah game. Ini adalah game Beach Baji Racing yang lumayan populer. Aku mau tes kemampuan STB ini dalam menjalankan sebuah game ya. Ternyata setelah aku coba tes untuk bermain game ini bisa berjalan dengan smooth dan lancar, nggak nge-lag. Berarti STB ini masih cukup handal untuk bisa menjalankan game-game ringan seperti ini. Jadi ini bisa jadi salah satu hiburan kalian saat kalian jenuh nonton TV, kalian bisa coba main game di STB ini. Mantap sekali. Kalau untuk bermain game aja lancar, untuk berselancar di YouTube pastinya juga akan lancar dong. Di deskripsi STB ini katanya bisa untuk Netflix. Oke, kita akan coba masuk ke Netflix, beneran bisa atau enggak gitu ya. Dan ternyata bisa dong, meskipun versinya versi Netflix ponsel bukan versi Android TV. Tapi nggak masalah, yang penting bisa nonton Netflix. Mantap. Menurutku di harga 200 ribuan ini adalah salah satu pilihan STB yang terbaik ya, daripada kalian beli STB dengan merek yang nggak jelas dan ternyata speknya berbeda dari yang ditulis di deskripsi. Tapi STB ini juga memiliki kekurangan, dan kalau kalian bisa menerima kekurangannya maka itu nggak jadi masalah. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini terus gimana ini ngerapiin kabelnya. Duh, berantakan banget, pusing